Program Akib Dinfon menampilkan para terpidana dalam kasus pembunuhan Vina yang buka suara mengenai pengalaman mereka selama penyelidikan dan proses hukum. Para terpidana mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan yang belum pernah diketahui publik sebelumnya. Mereka mengaku bahwa mereka mengalami penyiksaan oleh polisi untuk memaksa mereka mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Selama wawancara, para terpidana dan kuasa hukum mereka juga menyebut adanya kejanggalan dalam proses penanganan kasus tersebut. Beberapa terpidana bahkan mengajukan grasi, tetapi ditolak oleh Presiden. Kesaksian baru ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan rekayasa kasus dan salah tangkap. Informasi lebih lengkap mengenai perkembangan terbaru dan kesaksian terpidana dapat disaksikan melalui program ini, Dinfon, dan berbagai artikel terkait di situs berita online. Ya, ramai-ramai terus ada yang angkat suara para terpidana ini mengenai kasus Vina ini. Ada 3 orang lah setidaknya yang kita pantau, ini sudah mulai angkat bicara para terpidana ini. Kita untuk membahas hal tersebut, kita sudah undang sejumlah narasumber di studio. Selamat pagi, hari ini sudah hadir ada Bang Johnson Panjaitan selaku penasihat IPW. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Melalui sambungan Zoom juga kita sudah bergabung bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Baik. Nah, kita juga sudah bergabung bersama Cindy Sembiring selaku pengacara terpidana Rivaldi, terpidana pembunuh Vina. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Cindy. Pagi. Assalamualaikum. Ya, ini saya ingin ke Mbak Cindy dulu. Mbak Cindy, ini Rivaldi alias Ucil juga kemudian memutuskan untuk angkat bicara, berbeda dengan hasil persidangan. Ada yang dikemukakan oleh Ucil, ada kejanggalan di sana. Apa sebenarnya tujuan dari Ucil ini angkat suara? Baik, terima kasih. Saya mewakili klien saya ya. Kenapa kami tim pengacara akhirnya angkat bicara? Karena sekarang ini kan sudah makin simpang siur. Ya, maaf, kedengeran? Kedengeran? Silakan Mbak Cindy. Ya, siap, baik. Sekarang itu kan makin simpang siur nih posisi masalah Rivaldi dengan ditemukannya DPO, yang dimana DPO itu kan diungkapkan dari awal itu 444 kan, terus ada lagi yang berbicara itu sekarang adanya 3 gitu kan. Sebenarnya posisinya ini Rivaldi ini pada saat ini kan dia posisinya dianggap sebagai Andika yang di DPO yang dibuat oleh BAP dari Pak Rudiana selaku orang tua dari Eki. Ya, BAP ini namanya Andika ini muncul kan dari awal mula dari BAP-nya Pak Rudiana di tanggal 31 Agustus jam 18.30. Andika itu akhirnya dihilangkan sebagai DPO karena pada saat itu, kita flashback dikit ke belakang, karena pada saat itu si Andika ini, si Rivaldi ya klien kami ini, ditahan di Polsek Utara Barat dengan kasus penganiayaan di tanggal 30 Agustus. Pada saat itu 30 Agustus dia diperiksa untuk kasus penganiayaan dan pembawaan senjata tajam. Jam 11 malamnya dia dipindahkan ke Polres Kota Cirebon tanpa adanya administrasi pemindahan. Pada saat itu. Pada saat dia Polres Kota Cirebon itu dia tidak ada sama sekali penyidikan dan segala macam, dia hanya dititipkan di dalam sel. Setelah itu jam 5 sore di tanggal 31 Bapak Rudiana mendapatkan informasi telepon dari saksi Aib dan Dede bahwa ada 7 orang yang tersangka yang pada tanggal 27 Agustus itu yang melakukan tindak pembunuhan kepada Vina dan Eki lagi nongkrong di depan SMP 11. Nah, di jam 5 sore penangkapan itu. Setelah itu, barulah Rivaldi ini bertemu dengan 7 orang tersangka tersebut disatukan di dalam sel. Ya. Dan anak-anak 7 orang tersangka tersebut tidak mengetahui siapa yang sudah berada di dalam sel itu. Itu namanya Andika kah atau Rivaldi? Ya. Setelah itu baru adanya BAP yang dibuat oleh orang tua dari almarhum Eki, Bapak Rudiana, di jam 18.30 tersebut. Buatlah dia BAP dan dimunculkanlah namanya Andika.
Ya kan, pada saat itu ada 3 orang yang DPO itu kan, yang pertama Andika, Andi, Dani, dan Peggy. Yang semuanya itu bertempat tinggal di Banjarwangunan. Sedangkan klien kami namanya Rivaldi itu yang dianggap menjadi Andika itu tinggalnya di Pamengkang, bukan Banjarwangunan. Dari tempat tinggal mereka aja sudah berbeda ya. Ada perbedaan identitas ya Mbak, tapi sebetulnya Rivaldi alias Ucil ini mengenalkah pelaku-pelaku lainnya, Mbak Cindy? Tidak ada yang saling mengenal. Rivaldi tidak mengenal 7 tersangka tersebut, dan 7 tersangka tersebut pun tidak mengenal namanya Rivaldi. Jadi pada saat itu, sebelum di BAP, setelah BAP pertama itu kan namanya Eka ya, Eka jam 20.20, itu disebutkanlah namanya Rivaldi menjadi Andika. Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi. Selalu Andika, 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 Andika. Sampai BAP selesai. Ya. Nah, pada saat udah itu, dakwaan pun menjadi namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Ya. Nah, setelah dakwaan kita berjalan untuk persidangan segala macam, barulah pihak jaksa itu merubah nama. Karena kami tetap kekeh bahwa itu adalah namanya Rivaldi, bukan Andika. Seperti itu, Mbak. Mbak Cindy, apakah ini kemudian protes yang Anda sampaikan sekarang ini dulu sempat keluar di persidangan bahwa ia dipaksa digabungkan dengan tersangka lain yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kasusnya Rivaldi, lalu kemudian ya yang tadi Anda katakan ada sejumlah kejanggalan di sana, Anda sampaikan ini di persidangan? Sudah, Mas. Sudah semua kami lakukan sebagai tim pengacara. Kami melakukan sampai kita membawa akte kelahirannya Rivaldi, ya kan? Bahwa Rivaldi itu nama ini, dan sampai kita pun membawa teman-temannya. Biasanya kan ada nama Rivaldi tapi di teman-teman namanya berbeda, tapi nama Rivaldi itu di teman-temannya itu hanya terkenal menjadi nama Ucil karena badannya kecil. Nah, jadi makanya Rivaldi alias Ucil. Bukan Andika. Nama Andika hilang setelah adanya tuntutan. Baik, saya ingin ke Bang Johnson di sini. Bang Johnson, kalau Anda melihat di sini apakah ada ketidaksesuaian prosedur hukum yang berlangsung pada saat penulisan BAP di sana, atau bagaimana? Apakah ini kan baru muncul disampaikan pada persidangan, tapi kemudian baru muncul sekarang lagi. Apakah ini akan mengubah jalannya kasus atau seperti apa menurut Anda? Yang pertama kan kasus ini sebenarnya sudah diputus dan sudah dieksekusi. Betul. Sudah inkrah. Ya, tapi kalau persoalannya seperti ini menurut saya sejak awal sudah parah ini karena identifikasi pelaku itu loh. Error in persona berarti? Ya bisa. Prosedurnya Pak? Prosedurnya. Itu kan ada sidik jari, ada foto dan lain sebagainya kan. Nah, itu yang menurut saya jadi sangat mendasar, bukan hanya olah TKP. Jadi sebelumnya itu, dan itu menjadi masalah sekarang ini, ya kan? Yang kedua, kalau kita menyangkut identifikasi ini dan hubungannya dengan kasus, tidak saling kenal ternyata, ya kan? Menurut pengakuan dari tetapi kan Rivaldi. Sekarang ini masyarakat kayak dipaksa, oh ini proses ini sudah benar, tapi rasa keadilan masyarakat mengatakan sekarang ini bukan cuma peradilan sesat, proses penegakan hukum yang sesat. Karena lihat saja, dari awal saja identifikasinya kayak begini, ya. Levelnya Polres loh. Ya, Polres ini levelnya. Tapi saya kira ini bukan hanya kesalahan atau kita mencari kesalahan hanya polisi. Menurut saya, tapi ini juga ada kejaksaan, ada juga pengadilan, karena hampir semua itu pasti mengidentifikasi dan mencocokkan orang-orang yang diproses dan yang diadili. Nah, ini persoalannya sekarang berbuntut panjang jadinya. Ya, berbuntut panjang. Karena itu menurut saya semua harus bertanggung jawab, dievaluasi, diaudit dan dieksaminasi. Dan dimintain pertanggungjawaban orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Sebenarnya itu prosedur-prosedur mendasar. Ini kan sudah berlangsung lama nih. Sudah 8 tahun gitu. Menguliknya lagi begitu. Ya, kalau proses penegakan hukum kita mau diperbaiki, semuanya harus diperiksa. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Kalau tidak, maka yang rusak
Sistem peradilan proses sistem peradilan pidana kita yang dikatakan integrated criminal justice system. Nggak ada justice jadinya nih. Yang ada adalah kriminalisasi jadinya kan. Bahkan praktek-praktek obstruction of justice. Ya, yang justru terjadi. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi sini sekali lagi ini bukan mau mencari kesalahan atau menuduh. Ini dalam rangka perbaikan dan saya kira saya nggak mau pakai istilah belajar, karena kalau pakai belajar, rakyat yang jadi korban. Jadi prinsipnya begini, lebih baik kita membebaskan 1.000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang yang tidak salah. Itu penting menurut saya ya. Walaupun justice delay, justice denied, ya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Tapi yang jauh lebih buruk adalah kita mencegah jangan sampai ini peradilan sesat atau proses penegakan hukum yang sesat. Itu poin yang paling penting menurut saya. Itu poin yang paling penting. Kalau gitu saya mau langsung ke Pak Beni dari Kompolnas. Pak Beni, ini melihat ada pernyataan baru yang keluar dari salah satu terpidana, begitupun juga dengan respon dari IPW, Bang Johnson. Ini mengatakan harus ada evaluasi dan juga audit yang dilakukan. Kompolnas melihatnya seperti apa, Pak Beni? Ya, kami juga mendorong dan merekomendasikan hal yang sama karena ini dari awal penanganannya sendiri banyak kelemahan, khususnya lebih mengedepankan pengakuan sementara dukungan bukti secara saintifik tidak dilakukan. Sebagai contoh, yang kalau mau mengidentifikasi orang apakah dia ikut memperkosa atau tidak, kan di situ ditemukan sperma. DNA dites, nanti dicocokkan, sudah ketemu satu. Yang kedua, CCTV tidak diproses. Sepanjang jalan rute orang-orang itu lewat kan bisa mengidentifikasi motor, plat nomor. Baru nanti punyanya siapa. Kemudian sketsa wajah dan sebagainya tidak dibikin. Ini kelemahan di awal. Tapi marilah kita melihat ke depan. Tapi sedikit saya ingin bertanya juga ini, apakah penasihat hukum ketika di BAP tersangka ini didampingi? Dan setelah tidak ada ketidakcocokan atau error in persona, apakah menggugat pra-peradilan? Ini kan perlu diuji di awal sebelum berkas ini bergulir ke pengadilan. Nah, kami ingin masuk tahapan sekarang ini. Ini akan ada sesuatu yang signifikan. Karena LPSK sudah merilis, ada 1 orang yang sudah mengajukan perlindungan ke LPSK. Biasanya yang mengajukan perlindungan ini akan memberikan satu kesaksian yang signifikan dan dirinya takut kalau nanti dapat ancaman, maka minta perlindungan. Nah, marilah kita tunggu nanti kesaksian ini. Contoh kasus Subang. Begitu 1 orang menjadi justice kolaborator, semua terbongkar. Dan akhirnya keterangan yang sebelumnya diberikan berbalik semua. Ketika rekonstruksi berbalik semua. Nah, marilah kita tunggu proses yang dilakukan oleh tim sekarang ini. Kita dukung. Kalau nanti ternyata dari pembuktian ini ada hal-hal yang bisa menjadi novum untuk pihak penasihat hukum mengajukan PK, nah ini keadilan tentunya akan terwujud begitu. Oke, Pak Beni, tadi Anda katakan ada 1 orang terpidana yang mengajukan perlindungan terhadap ke LPSK karena ada ancaman. Nah, apakah kemudian polisi juga perlu untuk mengusut ancamannya dari siapa? Ancamannya seperti apa? Karena ini kan untuk mengusut tuntas kasus ini juga harus harus diselidiki, Pak. Ya, tentunya polisi sendiri sudah memberikan perlindungan, tetapi mekanisme yang harus ditempuh karena ini perjalanannya panjang nanti sampai dengan persidangan, sampai dengan vonis, maka yang bersangkutan sedang diproses permohonannya di LPSK. Nah, kalau sampai mengajukan, tentunya yang bersangkutan sudah mengkalkulasi. Kalau saya buka ini, ada pihak-pihak nanti yang merasa terganggu, dan patut diduga bisa melakukan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman kepada dia. Makanya majulah ke LPSK. Oke, saya ingin ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Beni tadi, apakah pada saat proses BAP didampingi oleh kuasa hukum? Kalau memang ada error in persona, kenapa tidak mengajukan pra-peradilan? Karena kan satu proses
prosedur yang dimungkinkan oleh prosedur hukum kita. Baik, terima kasih. Pada saat BAP itu kami tidak bisa mendampingi klien. Ya, jadi nih, Alasannya ya apa? Mas, pada saat kita ini lagi ya, pada saat tanggal 31 dia dipindahkan ke Polres Kota, ya dari Polsek ke Polres, itu kami putus hubungan, kami tidak tahu posisi Rivaldi itu di mana. Gitu. Jadi tanggal 30 kami dapat kabar dia surat penangkapan untuk kasus yang penganiayaan, ya, tanggal 30 ini yang di Polsek, kami datang ke Polsek. Pada saat itu Polsek sudah bilang bahwa si Rivaldi ini sudah dipindahkan ke Polres Kota jam 11 malam. Pada saat itu kami langsung nih datangin ke Polres Kota, kami minta pengen bertemu dengan nama Rivaldi, tidak diperbolehkan oleh Polres. Katanya belum bisa ketemu. Terus kami hubungin, tahunya besok sebelum dia dipindahkan ke Polda, kami mendapatkan kabar dari Polsek sama dari media gitu ya, ada gambar ini. Ya. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini ada Rivaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polres, ternyata kata Polres sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak kami ini, pengacara ini tidak sama sekali mendampingi Rivaldi. Setelah itu kami langsung datang di Polda. Di sana, Rivaldi menandatangani BAP ya? Tidak? Tidak sama sekali. Rivaldi tidak pernah menandatangani BAP. Nih BAP-nya. Oke. Di sini tidak ada. Tetapi di sini ada tanda tangan Rivaldi yang berbeda jauh dengan pada saat dia menandatangani surat penahanan untuk penganiayaan yang di Polsek. Oke. Berbeda jauh tanda sempat tangannya. melakukan protes nggak dengan tanda tangan yang tidak dilakukan oleh Rivaldi? Sudah. Di pengadilan pun kami sudah mengajukan itu. Sudah semua, sudah kami lakukan. Upaya apapun dari tim pengacara sudah kami lakukan. Nah, saya lanjut ya, Mbak. Ada komentar mengenai hal ini, sebenarnya BAP ditandatangani tidak ditandatangani juga sebenarnya masih bisa diproses begitu kan. Tapi kemudian ada tanda tangan yang diklaim berbeda jauh dengan tanda tangan si tersangka. Nah, ini apa yang bisa dilihat dari hal ini? Apakah ada pemalsuan atau bagaimana? Seperti apa, Pak? Gini loh, situasinya sudah memburuk kayak begini. Jangan terus-menerus menyalahkan seolah-olah tidak ada perlawanan dari tersangka maupun pengacaranya dengan menggunakan keranjang yang namanya pra-peradilan. Kita tahu kan dari awal ini udah nggak benar ya, penangkapannya, suratnya apa segala macam udah nggak benar. Padahal kalau mau pra-peradilan kan itu. Dan kasusnya loncat-loncat begitu kan, bukan hanya tindak pidananya ya kan. Sementara pra-peradilan itu kan formil, mungkin sudah dipercepat juga sehingga pokok perkaranya dimajuin ya kan. Kalau saya baca misalnya dakwaannya, ternyata di dakwaan itu si Saka sudah lebih dulu divonis. Nah, itu kan berarti kan dipercepat semuanya, ya kan? Nah, ini pertanyaannya ada apa? Sementara kalau dilihat dari percepatan ini, identifikasi mengenai pelaku-pelakunya saja banyak bolong-bolong, ya kan? Nah, kalau soal pokok perkara, misalnya saya tanya misalnya ke Cindy, apakah misalnya si Rivaldi ini kan didakwa tadi mengenai soal kekerasan dan sajam. Betul. Apakah sajamnya juga diajukan sebagai barang bukti? Nah, barang bukti itu di kasusnya Rivaldi atau disatukan dengan ini? Padahal waktu disatukan itu nggak ada bukti mengenai senjata samurai yang pendek maupun yang panjang. Karena kan di dakwaannya dibilang kan atau dituntutannya ada luka, ada luka dan lain sebagainya. Nah, ini kan makin kacau menurut saya. Jadi ini kita penting sekarang ini melindungi semua orang untuk membuat keberanian, akan tetapi jangan sampai spekulasi. Karena ini kan 3 dunia sudah berkembang, bahkan 4 dunia karena politik juga sudah berkembang. Ini yang harus menurut saya harus agak hati-hati supaya prosedurnya juga ditempuh. Dan kita harus mensupport semua petugas, terutama kepolisian yang sekarang ini sedang menjalankan tugas dan melakukan eksaminasi.
dan memintakan pertanggungjawaban seluruh pejabat yang Baik, terlibat sepakat. pada waktu itu. Baik. Itu penting menurut saya. Baik, simpan dulu Bang semangatnya, nanti di Kita segmen selanjutnya kita akan bahas lagi. Kita minta nanti jawaban dari Mbak Cindy juga terkait pertanyaan dari Bang Johnson tadi. Usai jeda tetap di sini. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami kembali saat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kami ajak Anda untuk kembali melanjutkan diskusi kita pagi hari ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi terbaru dari Mapolda Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Duhan, apakah hari ini ada rencana rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan update kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Ya, Vena dan juga pemirsa, tim penyidik dari Polda Jawa Barat memang hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap Peggy Setiawan alias Peron yang diamankan pada hari Selasa malam kemarin ini dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Terkait rilis, Vena dan juga pemirsa, memang dalam 2 hari terakhir ini Polda Jawa Barat ini masih bungkam mengenai proses apa saja yang sudah dilakukan untuk mencari informasi lebih dalam mengenai Peggy dan perannya dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki, karena digadang-gadang ini Peggy Setiawan alias Peron ini merupakan otak atau dalang di balik tragedi pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Adapun memang proses pendalaman yang kami dapatkan informasi langsung dari Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas ini yang menyebutkan bahwa memang proses penyidikan lebih lanjut oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat ini sudah dimulai sejak hari Rabu kemarin, yang mana memang informasi terakhir yang kami dapatkan kemarin ini salah satu saksi ini sudah diperiksa namun tidak diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Ini salah satu saksi yang diperiksa kemarin ini merupakan AF yang diperiksa di Polsek Cikarang Utara ini dengan alasan lebih dekat dengan tempat tinggal dari AF sendiri, yang mana AF ini dimintai keterangan apakah betul bahwa memang Peggy alias Peron ini ada di TKP pada saat pembunuhan yang dilakukan terhadap Vina dan juga Eki, dan apakah juga AF bersama Peggy ini saling mengenal atau tidak. Adapun juga memang keterangan yang didapatkan dari AF kemarin ini bahwa dirinya menyebut mengetahui Peggy Setiawan alias Peron namun tidak saling mengenal dan juga melihat Peggy Setiawan pada saat hari pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Selain itu juga pihak keluarga dari Peggy Setiawan ini sudah dimintai keterangan sebanyak 3 orang. Ini pada saat penggeledahan rumah Peggy yang berada di Cirebon. Selain itu juga Polda Jawa Barat juga sudah membawa beberapa barang bukti. Namun barang bukti apa saja ini masih belum dikonfirmasi, ya memang belum diberikan informasi lebih lanjut kepada rekan-rekan media dalam 3 hari terakhir, yang mana pihak dari Polda Jawa Barat ini baik dari Kabid Humas maupun dari Dirkrimum Polda Jawa Barat ini masih memilih untuk bungkam dan belum mau memberitahu kepada awak media mengenai progres dari pemeriksaan dari Peggy Setiawan. Adapun juga nantinya untuk mengungkap lebih dalam dari kasus ini bukan hanya Peggy Setiawan saja yang diperiksa, namun ke-7 terpidana lainnya yang sudah dipindahkan dari lapas kelas 1 Cirebon ini dititipkan sementara ke beberapa rutan yang berada di Bandung. 4 orang dititipkan ke rutan Kebonwaru dan 3 lainnya ini berada di lapas Banjai yang nantinya satu persatu akan diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Adapun untuk hari ini kami masih belum dapat mengonfirmasi apakah nantinya akan ada pemeriksaan yang dilakukan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, namun dapat dipastikan proses pendalaman informasi terhadap Peggy Setiawan ini masih akan terus dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Tentu itu yang menjadi pertanyaan publik yang masih ditunggu-tunggu oleh publik. Detail kasus ini seperti apa? Apa latar belakang dari Peggy dan lain sebagainya terkait dengan kasus ini? Itu kita akan tunggu nanti rilis dari pihak kepolisian. Terima kasih Duhan informasi dari Polda Jawa Barat. Saya ingin ke Mbak Cindy menanggapi pertanyaan dari Bang Johnson tadi. Pada saat ditangkap Rivaldi pada saat itu kan dikenakan pasal pencurian dan juga penganiayaan dengan pemilikan senjata tajam. Apakah itu masuk dalam barang buktinya masuk dalam pemeriksaan BAP dan juga persidangan mungkin? Atau dipisahkan? Baik, untuk barang bukti memang dipakai di saat persidangan karena posisinya itu kan masih sangkut dengan yang kasus penganiayaan itu ya. Jadi barang bukti yang dibawa Sajam itu sama Rivaldi itu dijadikan alat bukti di dalam persidangan. Nah tadi juga membahas masalah pra-peradilan ya sedikit. Kenapa tidak melakukan pra-peradilan? Karena tidak ada surat perintah penahanan untuk Rivaldi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Makanya kami tidak mengajukan pra-peradilan karena tidak ada
surat perintah penahanan. Adanya surat perintah penahanan itu untuk kasus penganiayaan Rivaldi. Maka kami tidak mengajukan pra peradilan. Oke. Oke. Baik. Kita ingin ke Pak Beni. Beni. Pak Beni, kalau apa yang dikatakan oleh Rivaldi ini memang benar adanya, ada sejumlah kejanggalan dalam penulisan BAP, lalu ada tadi dugaannya pemalsuan tanda tangan. Ini apakah hal ini perlu ditelusuri karena rasa-rasanya kok para penyidik ini kok tidak sesuai dengan prosedur begitu. Ini bagaimana kemudian menanggapinya Pak Beni? Yang pertama kami mendorong untuk pengawas internal untuk menangani masalah ini. Temuan-temuan yang sudah mencuat ke publik, baik disampaikan oleh via penasihat hukum, via terpidana sendiri, ini perlu ditindaklanjuti. Kenapa? Karena nanti akan ada hal-hal yang berkaitan dengan novum dalam rangka mengajukan PK. Yang kedua, ini perlu diberikan sanksi karena kalau memang betul terjadi seperti itu, ini kan penyimpangan yang serius, yang tidak boleh dibiarkan karena merusak citra kepolisian. Nah, di samping itu juga kami berharap ada satu katakanlah sinergi yang baik antara para penasihat hukum ini untuk dengan jajaran Polri, khususnya pengawas internal. Dalam ini ada Wasidik, ada Propam, ada Irwasum. Dan dengan kerjasama nanti bukti-bukti disampaikan atau dilaporkan secara resmi akan diproses. Nah, kami dari Kompolnas selaku pengawas internal juga akan turun. Makanya nanti didahului dengan adanya gelar perkara penanganan Peggy ini, kami akan hadir, nanti akan ditentukan waktunya. Kemudian akan ada rekonstruksi, kami juga hadir untuk melihat langsung bagaimana keterangan dari saksi maupun tersangkanya, sehingga nanti kita semua mendapatkan transparansi dari pihak penyidik. Ini penting sekali transparansi ini, supaya tidak nanti terjadi silang pendapat, silang argumentasi. Kami berharap itu dilakukan oleh Polri. Ini perlu pengajuan nggak sih Pak Beni, atau memang bisa langsung jalan sendiri Irwasum tanpa ada pengajuan dari siapapun misalnya? Biasanya ada laporan resmi sebagai landasan atau dasar melakukan upaya penyelidikan. Namun dengan temuan ini pun kalau memang nanti sangat telak sekali, ya itu bisa juga langsung diproses ke dalam untuk nanti cross check dengan pihak yang menangani. Siapa yang BAP, kemudian memintakan tanda tangan, baik tanda tangan yang tadi dikatakan ini kok berbeda dengan tanda tangan yang satunya. Nah, ini nanti penyelidikan dilakukan secara internal dulu, begitu. Oke, Pak Beni dan juga Bang Johnson, ini selain juga para terpidana yang nampaknya ikut buka suara, tapi yang terbaru ini juga kemarin ada saksi mata yang disebut sebagai saksi kunci bernama Aep. Nanti juga kita akan bahas selengkapnya ya, kira-kira apakah ini juga nanti akan disatukan dalam rekonstruksi yang disampaikan oleh Pak Beni sebelumnya. Nanti kita akan bahas, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami lanjutkan dialog. Saya mau ke Bang Johnson terlebih dahulu sebelum ke Pak Beni lagi. Izin Pak Beni. Bang Johnson, ini kan ada pernyataan yang muncul nih dari salah satu saksi yang disebut-sebut sebagai saksi kunci begitu. Aep salah satunya. Nah, Aep ini mengatakan bahwa memang ada salah satu pelaku yang bernama Saka Tatal, begitupun Peggy yang sudah ditangkap, ini benar begitu. Pernyataannya ini bagaimana cara menilainya? Ini sudah 8 tahun yang lalu, Bang Johnson. Nah, itu dia. Jadi ini kalau Anda mengatakan saksi kunci itu bukan satu, bukan hanya Aep, 2 kan. Dan ini kaitannya kan ke Rudiana. Rudiana ini kaitannya ke tindakan dan proses yang berlanjut, ya kan. Maka menurut saya nggak bisa cuma pengakuan dan cerita-cerita hanya BAP. Itu harus di cross check benar-benar dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur. Kalau tidak makanya bisa ruwet. Tapi ini kan ada hambatan kekuasaan, hambatan psikologi. Kenapa? Apa hambatan kekuasaan itu apa maksudnya, Bang? Ya, orang-orang yang ini kan udah 8 tahun, mereka ada yang pada berkuasa kan. Di polisi maksudnya? Ya, dan Rudiana itu ya selain kunci juga kan kasihan karena dia juga kan dari bapaknya korban gitu kan. Tapi mau tidak mau memang semua ini harus diikuti prosedurnya. Kalau enggak semuanya jadi liar dan spekulasi juga menjadi makin kemana-mana. Tapi
prinsip keadilan menurut saya harus dilakukan. Selain prosedur, kita mensupport orang yang sekarang ini bekerja, tapi mengevaluasi dan menindak. Ya itu, ya kan. Menindak juga nggak bisa sembarangan kan, karena ini udah banyak ada yang jadi jenderal, ada yang macam-macam itu. Dan menurut saya selain kasus ini dilakukan tadi evaluasi, penindakan, ya kan, eksaminasi dan juga audit, ya, menurut saya sistemnya juga harus dilakukan karena di tingkat Polres misalnya, untuk serse itu harus orang-orang yang memang punya standar supaya dia mengikuti prosedur sains. Sehingga tidak lagi terjadi ditemukan sperma tapi tidak ditindaklanjuti DNA-nya apa segala macam, sementara pelakunya tidak satu orang misalnya kan. Padahal secara prosedur hukum itu wajib dilakukan. Wajib, karena itu menentukan. Kemudian cara menangani TKP, ya kan? Cara memproses sebab kematian kalau ada kematian. Itu hal-hal prinsip dasar yang penting karena itu akan menjadi taruhannya terhadap seluruh prosedur penegak hukum. Jadi nggak bisa kita mengatakan, ya karena sudah diputus pengadilan, maka harus dianggap benar. Dianggap benar, sementara rakyat menuntut keadilan dan kebenaran. Bagaimana Bang, menelusurinya ini harus restart lagi dari awal apa bagaimana? Restart dalam rangka memperbaiki supaya kebenaran yang sudah hancur ini berdiri tegak. Baru didorong untuk ke arah keadilan dan kemanusiaan. PK berarti Bang, peninjauan kembali? Iya, satu-satunya kalau pakai mekanisme hukum ya itu. Siapa yang harus mengajukan PK siapa? Ya terutama pasti korban, ya kan. Tapi kesadaran dari pemangku kepentingan, yaitu penyidik dalam hal ini polisi, kejaksaan dan pengadilan harus turun. Dan juga menurut saya Komnas Anak, karena ini ada soal anak. Kita nggak mau kan, selain nanti ini kita bongkar dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, kita harus memperbaiki sistem, ya kan, mengevaluasinya, ya, supaya bully, narkoba, geng motor, kemudian hubungan-hubungan percintaan yang sekarang kelihatannya terlampau bebas dan terlampau liar, bisa kita coba rekayasa dan kita kendalikan agar ini tidak menjadi persoalan yang sangat terbuka. Baik. Betul. Kita ingin ke Pak Beni. Pak Beni, kita di satu sisi ingin mendukung polisi untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Tapi kemudian ada hambatan tadi Bang Johnson bilang, yang saat ini ada pengaruh kekuasaan yang sekarang yang dulunya di 8 tahun lalu itu memiliki jabatan tertentu, sekarang sudah memiliki kekuasaan. Nah ini bagaimana nih mengatasi kesulitan seperti ini? Apakah masih dimungkinkan untuk kemudian mengaudit dan juga menginvestigasi hal yang sudah berlalu selama 8 tahun ini? Ya, perlu diingat bahwa sekarang ini era transparansi. Kita nggak bisa menutupin apa-apa. Jejak digital bisa dibuka, bisa dikulitin, kemudian sumber informasi begitu banyak. Masyarakat sudah menjadi dengan gawainya bisa memantau. Beda dengan zaman dulu. Kalau sekarang contohnya saja kan, dalam kasus ini muncul foto kebersamaan mereka-mereka yang namanya disebut. Bilang nggak kenal, loh ternyata ini duduk sama-sama bergerombol. Nah hal-hal seperti itulah yang menurut kami di era keterbukaan ini tidak boleh lagi ada yang berusaha untuk menutup, menekan, membelokkan arah kasus dan sebagainya. Kemudian yang perlu kami stressing di sini adalah untuk kita kembali ke awal, kendalanya adalah masalah bukti. CCTV nggak ada, nggak bisa dimunculkan kembali. Sperma nggak bisa diperiksa lagi, sudah kadaluarsa, sudah nggak mungkin diperiksa. Dua itu penting sekali buat kami untuk mengidentifikasi pelaku berdasarkan pendekatan saintifik. Oleh sebab itu, menurut pendapat kami, marilah kita dukung yang sedang berjalan ini. Kalau nanti ada justice kolaborator, kalau nanti ada saksi-saksi yang kemudian secara berani, secara jujur dia buka, bisa merubah semuanya ini menjadi ke arah yang sebenarnya. Ini yang perlu menurut kami. Kasus Subang itu kami ikuti dari 2001 kan. Nggak terungkap. Ternyata oleh Pak Direskrim sekarang ini diungkap. Temuannya apa? CCTV dihilangkan. Kemudian satu lagi, barang bukti kaos yang dipakai oleh pelaku utama yang ada bercak darah yang harus diperiksa DNA-nya disembunyikan. Keterangan direkayasa oleh pihak tertentu. Nah oleh sebab itu di kasus ini
Saya yakin berangkat dari pengalaman yang dimiliki, pasti akan lebih hati-hati, cermat, untuk nanti bisa secara optimal dengan kondisi yang ada, pembuktian itu dilakukan. Seperti itu. Oke, Pak Beni, penting nggak sih untuk kemudian melakukan konfrontir antara para pelaku-pelaku ini bersama dengan pelaku yang terakhir DPO sudah diamankan, Peggy alias Peron ini, untuk kemudian semakin membuka apa yang sebenarnya terjadi, Pak Beni? Ya, pengalaman kami sebagai penyidik, pendekatan menjadi penting. Dibangunlah komunikasi yang baik. Bangun kepercayaan, bangun trust. Pengalaman kami dengan pendekatan yang baik, perlakuan yang baik, kemudian dibangun kesadaran arti pentingnya menghadirkan keadilan buat semua. Ini saya yakin ada yang tersentuh dan kemudian nanti mau membuka diri. Akan bicara apa adanya, secara jujur. Apakah pengakuan itu memberatkan dia ataupun meringankan dia atau memberatkan pihak lain, itu akan diungkapkan. Dan sekali lagi pendekatan ini saya lihat sudah mulai dilakukan sejak awal penanganan, karena kami kebetulan komunikasi terus. Nah, diharapkan ini hasilnya lebih optimal lah dibanding penanganan sebelum-sebelumnya. Baik, itu jadi harapan kita semua, Pak Beni. Saya ingin terakhir ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, tadi salah satunya cara untuk memulihkan nama baik klien Anda ini dengan PK, peninjauan kembali. Tapi masalahnya tadi Pak Beni katakan ini terhalang novum, bukti barunya belum ada. Yang kemudian harus disampaikan untuk bisa mengajukan PK tadi. Nah, tadi Pak Beni juga mengatakan didukung dulu dah proses yang sekarang sedang berjalan. Kalau ada yang lain nanti berlanjut setelah itu. Nah, ini bagaimana kemudian Anda menanggapi hal ini? Apakah akan terus melanjutkan desakan-desakan yang Anda katakan ini atau menunggu dulu proses, menunggu ada justice kolaborator yang bicara? Terima kasih. Saya malahan bersyukur sekarang kan sudah muncul nih saksi utama ya, Aep di permukaan. Karena pada saat dari persidangan, dari awal itu kami dari tim pengacara itu kan tidak pernah bisa dimunculkan nih Aep di dalam persidangan untuk kesaksiannya. Karena kesaksiannya di pengadilan itu dia dianggap dari BAP sudah cukup nih kesaksiannya ya. Dengan munculnya Aep, saya berusaha sangat berterima kasih. Itu untuk kami untuk mengajukan PK setelah Aep, mudah-mudahan setelah ini nanti Dede juga muncul. Jadi cukup kami untuk menemukan novum baru untuk mengajukan PK. Ya. Oke. Jadi dengan hadirnya Aep ini Anda optimis gitu bisa membantu klien Anda? Iya, sangat optimis karena dari awal persidangan dia tidak pernah dimunculkan kesaksiannya di persidangan. Hanya cukup dari BAP ya. Karena penjelasan Aep itu kan di BAP Pak Rudiana itu, bapaknya Eki itu kan ditemukan mayat itu dia dapat telepon dari Polsek Talun itu jam 22. Tetapi kesaksiannya Aep dan Dede, kejadiannya keributan itu jam 22.30. Itu udah kelihatan perbedaannya. Nah, makanya kami pengen dengan adanya Aep untuk kasus ini kembali dibuka biar jelas mana yang benar. Di BAP kah apa kesaksiannya langsung? Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa. Apakah kemudian keterangan dari Aep ini akan memutarbalikkan semua fakta yang sudah kita ketahui sejauh ini. Nanti kita akan tunggu. Terima kasih Mbak Cindy, terima kasih Pak Beni Mamoto. Terima kasih juga Bang Johnson atas insight-nya pada pagi hari ini. Selamat pagi. Dan pemirsa, kami jeda dulu. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.